Sedangkan di luar kita dipaksa untuk berpikir gimana caranya kita mulai dari tempat tinggal, habis kayak gitu pendanaan sehari-hari, dan bahkan uang jajan, uang saku segala macam tuh harus benar-benar kita kelola dengan baik, baik waktu maupun dana itu kita harus kelola dengan baik. Nah di situ yang menurut saya jadi nilai yang sekarang tantangannya adalah berani gak kamu meninggalkan masa muda kamu demi mendidik di dalam ini. Itu bukan tantangan. Apakah itu berat juga? Itu sangat berat. Ketika kita merelakan masa muda kita yang biasa tidak kita harus menikmatinya dong. Karena masa paling energi, masa paling panas-panasnya. 5, 4, 3, 2, 1, open your mind. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, baik, kembali lagi di channel Toleransi dan Perdamaian. Nah, dalam sesi kali ini kita akan mengangkat suatu tema yang berbeda, bukan tentang background, bukan tentang yang suatu identitas seseorang, namun kita akan mengangkat sebuah tema, sebuah masalah yang kemarin sempat dialami, sekarang pun masih dialami oleh beberapa orang, dan mungkin selanjutnya itu akan dialami oleh para generasi muda, ya, terutama generasi muda aja itu. Nah, tema yang akan diangkat malam hari ini, MBT dan versus non MBT. Oke, versus. Yang itu sahabatannya kayak kok senang musuhan gitu. Oke. MBT dan non MBT. Oke. Nah, telah hadir di studio Toleransi dan Perdamaian pada malam hari ini itu dua orang dari masing-masing kubu. Ya, masing-masing kubu. Inilah bahasanya kubu-kubuan. Pokoknya dua orang dari kubu MBT dan dua orang dari kubu non MBT. Yang mereka ini saya rasa sudah mumpuni lah, bukan mumpuni, sudah memahami lah kenapa mereka memilih hal tersebut. Nah, baik, langsung saja kita lihat bagaimana kelanjutan dari tema malam ini. Let's check it. Ya, baik. Pertama kita perkenalkan dulu di sebelah kanan saya ini sisi MBT ya. Itu ada MBT IAI. Ada kabar sisi terang, sisi gelap. Terang kita. baik. Non MBT nggak suka menjatuhkan orang lain. Kita membanggakan loh. Oke, ini kabar dari MBT, perwakilan MBT IAI. Di sebelah kabar ya yang penampilannya seperti saya tapi beda. Maksudnya sama kacamata doang. Sama apa beda? Enggak deh, jangan samain deh. Bingung. Itu Kak Alif Hasan, perwakilan dari MBT UGJ, dan di sebelah kiri saya ada Kak Abian yang bukan hampir ya, sudah dipastikan keterima di IPB, ya kan? Dan di sebelah Kak Abian itu ada Kak Ardi yang hampir dipastikan keterima di Telkom University. Oke. Sebelum kita masuk ke tema, kita akan jelaskan dulu. Kita akan minta jelaskan kepada kubu MBT untuk menjelaskan secara ringkas, padat dan jelas apa itu MBT. Oke. Saya persilakan kepada kubu MBT. Coba bahasa itu jangan kubu gitu. Ini kan channel Toleransi dan Perdamaian. Ya, Oke. Kubu itu terlalu bermusuhan gitu. Tim Tim ya. Oke, Oke, baik. kita angkat tim.
pada tim MBT saya persilahkan. Udah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk MBT itu merupakan kependekan dari membangkitkan batang terendam. Jadi batang di sini itu merupakan mabadi salasa yang pernah diajarkan oleh Syekh kita A.S. Panji Gumilang, dan dimana ada program untuk alumni Ma'had Az-Zaitun dalam melanjutkan pendidikannya. Jadi MBT ini program lanjutan pendidikan. Kalau dulu sering kita kenal One Pipe Education, mungkin ada rekan-rekan di sini juga yang dari MI, bahkan dari PAUD-nya. Nah, ini pun masih program lanjutan. Jadi dari PAUD, S1, S2, S3 sampai bisa mengembangkan apa yang kita ada punya hari ini. Apalagi dengan pembangunan Masjid Rahmatan Alamin yang dihajarkan untuk tahun depan itu selesai surantainya, ya. Walaupun luarnya belum, yang penting dalamnya sudah, supaya bisa digunakan untuk orhiba. Itu Apa tuh orhiba? oh, orhiba itu orde hidup baru, dari mana semuanya didasari oleh protokol WHO. Nah, jelasin juga dong kenapa di sini orhiba kok di luar new normal gitu. Oh iya. Orhiba di sini kayaknya lebih keren ya daripada new normal. Kalau new normal tuh kayaknya masih ada sedikit tanggung ya, betul. Kebiasaan lama. Biasa lama. Jadi new normal baru tapi normal. Apa gitu ya kan? Yang baru tapi normal. Kalau lu mandinya baru tapi normal. Nggak bakal kebayang kan? Kecuali mandinya baru dengan handstand gitu kan. Artinya caranya juga beda. Ya iya. Tapi dengan orhiba ini caranya jelas beda. Kegiatan sehari pun berbeda. Dulu mungkin kita sekolah aliyah sampai 1:30 ya. Tapi sekarang sampai 1:30 untuk aliyah, dan salawiyah juga kan. Tidur malam yang dulu kita jam 10, sekarang ya maju jadi jam 9. Oke. Nah, kira-kira ada tambahan dari Khalid? Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi di program MBT ini nanti difokuskan mahasiswa yang kuliah di MBT ini, di program MBT ini ntar akan diarahkan untuk menjadi pendidik di sini, terutama pendidik mulai dari tingkat MI. Jadi nanti mahasiswa yang tergabung dalam program MBT ini akan ikut mendidik di sini selama masa kuliah, yaitu mendidik anak madrasah ibtidaiyah. Ya, jadi selama masa kuliah dan sambil kuliah sambil mengajar, kurang lebih seperti itu yang saya tahu. MBT itu sedikit ya. MBT itu intinya nggak usah khawatir tentang soal pekerjaan, karena langsung dapat pekerjaan dan bisa mencari pekerjaan lain. Kasih nilai juga. Apalagi yang pengen jadi pengusaha. Nanti ada saya akan tanyakan kasih nilai jual. Iya. Nah, baik. Itu sekilas tentang MBT. Jadi intinya program untuk alumni Az-Zaitun, di mana Az-Zaitun menyediakan perguruan tinggi untuk melanjutkan jenjang setelah SMA. Nah, menariknya keempat orang ini merupakan keempat-empatnya alumni Az-Zaitun, tapi dua memilih untuk jalan MBT di jalan MBT, dua lagi memilih untuk berada di jalan non MBT. Nah, kita akan ulik mengapa dua orang yang ada di sebelah kiri saya memilih jalan non MBT. Saya persilakan satu orang untuk menjawab. Ya. Siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu ditegaskan pertama, kami di sini memilih jalan non MBT bukan berarti kita nggak mendukung saya ya, bukan. Tapi lebih ke arah kami mendukung atau ikut membangun Az-Zaitun dari luar. Kalau MBT dari dalam, nah ini kami dari luar. Kalau untuk alasannya mengapa saya memilih untuk MBT, pertama itu karena yang saya pikir, saya dulu jadi saya tuh ingin membangun relasi khususnya dengan orang-orang luar
banyak nih dari orang luar tuh yang belum kenal dengan Al-Zaitun, apa sih Al-Zaitun. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan Al-Zaitun secara lebih luas kepada orang luar. Karena dalam pengalaman saya, ketika saya menyampaikan tentang Al-Zaitun kepada teman-teman saya di luar, mereka tuh 100% langsung takjub. Dan di situ saya pikir, wah, bisa nih ketika saya nanti sudah lulus, saya mengajak mereka agar ikut membangun di Al-Zaitun. Jadi pertama tentang relasi. Yang kedua itu karena saya secara pribadi itu lebih lebih menyukai yang namanya tantangan. Jadi kayak kalau misalnya di MBT ini kan kita secara finansial, secara tempat tinggal, habis itu secara ya apa udah disediakan lah, kayak contohnya tempat tinggal, makan, itu udah nggak perlu menjadi hal yang dikhawatirkan lagi. Sedangkan di luar kita dipaksa untuk berpikir gimana caranya kita mulai dari tempat tinggal, habis kayak gitu pendanaan sehari-hari, dan bahkan uang jajan, uang saku segala macam tuh harus benar-benar kita kelola dengan baik waktu maupun dana, itu kita harus kelola dengan baik. Nah, di situ yang menurut saya jadi nilai yang bisa membuat diri saya itu bisa lebih upgrade diri lagi. Nah, lalu kalau alasan ketiga saya, jadi kalau misalnya di yang secara ini ya, di Al-Zaitun ini atau di program MBT ini belum ada jurusan yang saya inginkan yang lebih ke arah software gitu. Jadi saya lebih milih di luar gitu, karena di luar sudah menyediakan jalannya dari prodinya. Yang Telkom di mana aja tuh? Oke, nanti yang Telkom nanti. Oke, kita beralih ke sisi MBT. Jelaskan alasan mengapa kalian memilih MBT dan apa keunggulan dari MBT ini. Saya minta ke Kabarok ya. Oh, enggak, Alif. Kabarok dulu. Oke. Tadi lebihnya MBT itu apa sih, ya kan? Lebihnya MBT, kata singkatnya jaminan atau terjamin. Jadi sudah dikatakan tadi kalau dari Kak Abian, MBT itu tempat tinggalnya sudah disediakan, uang saku disediakan, untuk makan disediakan, segala hal yang tentang kehidupan sehari-harinya memang sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu mikirin biaya kos berapa nanti ya, uang makan berapa lagi ya, terus ongkos berapa lagi ya, mumet. Apalagi tadi yang sudah saya katakan, di MBT ini sudah terjamin tentang pekerjaan. Jadi tidak perlu khawatir buat proposal dilihat ini alumni Al-Zaitun, apalagi dari MBT gitu kan, jadi langsung terima untuk menjadi seorang guru. Dan apalagi untuk entrepreneur atau pengusaha itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena dengan rekan-rekan kita yang di luar ini bisa kita ajak untuk bekerja sama. Apalagi dengan dia yang kuliah di perikanan, bidang pertanahan, manajemen segala macam, kita bisa mengandalkan rekan-rekan yang di luar juga. Nah itu. Nah, oke. Mengenai tantangan, kita tanya ke Kak Alif ya. Apakah Kak Alif memilih MBT ini karena untuk menghindari tantangan itu? Maksudnya? Ataukah ada alasan lain? Maksudnya tantangan yang ini ya, kayak beli tempat tinggal sendiri, ngatur keuangan. Iya. Kalau itu kan dari sudut pandang kebanyakan orang ya. Kalau kuliah di luar itu kita lebih tertantang karena mencari uang untuk tinggal sendiri, belum makannya, kemudian masih mikir uang kuliah, skripsi sana sini, transportasi gimana, wah macam-macam. Itu tantangan. Namun gimana kalau kita bawa ke sudut tantangan yang berbeda, ke sudut pandang yang berbeda. Sekarang tantangannya adalah, berani gak kamu meninggalkan masa muda kamu demi mendidik di dalam sini? Itu bukan tantangan. Apakah itu nggak berat juga? Itu sangat berat. Ya, ketika kita merelakan masa muda kita yang ya saya rasa juga kita harus menikmatinya dong. Karena masa-masa paling energik, masa-masa paling panas-panasnya berpikir, masa-masanya
pengen bebas lah pokoknya. Iya. Tapi kita harus Jiwa muda ya. harus tahan itu untuk mendidik dalam sini, membangun dalam sini. Menurut saya itu juga termasuk tantangan yang beratnya pun nggak kalah berat dibanding mencari uang kosan sendiri, cari uang transportasi sendiri. Ya, itu tantangannya. Jadi ya sama-sama mesti punya tantangan masing-masing lah. Di sini tantangannya ya meninggalkan masa muda, di luar tantangannya nyari apa-apa sendiri. Ya sebaliknya, di sini enaknya dijamin, di luar nggak enaknya ya cari sendiri apa-apa. Gitu. Jadi ya masing-masing punya inilah. Oke, baik. Nah, kemudian kita beralih ke tim non MBT. Kalau tadi bicara soal ini, soal relasi. Kalau menurut saya, apakah menurut Kak Ardi nih, kita tanya ke Kak Ardi. Apakah apakah ada perbedaan yang besar atau mungkin bagaimana pandangan Kak Ardi soal relasi antara MBT dan non MBT? Mengapa kira-kira mengapa tadi Kak Abian bisa statement justru kalau kalau kuliah di luar itu relasinya bisa lebih banyak? Bukankah di MBT juga bisa melakukan hal yang sama? Baik. Sebenarnya untuk masalah relasi ya, kita bahas relasi sekarang. Itu sama MBT maupun kita non MBT itu kita bisa menjalin relasi yang sama-sama luas, terlebih di dunia teknologi sekarang. Kita tidak harus terbatas tempat karena kita ada jejaring sosial, ya serba online. Sehingga untuk masalah relasi mungkin kita bisa mendapatkan relasi yang sama, tapi dengan hasil yang berbeda. Kita bicara waktu di luar, kita tidak dibatasi dengan kegiatan atau mungkin perizinan yang ada mungkin ketika kita jadi MBT. Jadi untuk mendapatkan relasi kita justru lebih mudah karena ya tadi kita mungkin tidak ada kegiatan yang seperti misalkan kalau MBT itu ada ngajar atau terikat lah. Ya, keterikatan. Jadi sehingga mencari relasinya justru lebih banyak dan lebih luas ketika kita ada di non MBT, ketika kita kuliah di luar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya anak MBT itu relasinya dikit, enggak juga. Tapi mungkin secara keluasan, secara lebih mudah kalau kita jadi non MBT. Oke. Nah, terus kemudian kita akan beralih ke Kak Abian soal tadi memperkenalkan Az-Zaitun keluar. Itu kan berarti Kak Abian ini harus bisa menjadi uswa, menjadi duta untuk Az-Zaitun di luar. Nah, bagaimana kalau justru Kak Abian yang terbawa di luar? Oke. Jadi sebelum saya membuat keputusan untuk mengambil universitas di luar, saya juga sempat bertanya-tanya pada alumni, khususnya alumni Az-Zaitun yang sudah bekerja atau bahkan udah ya baru lulus dari Az-Zaitun. Kak, gimana sih Kak? Apa rasanya ketika Kakak menjadi alumni di luar tuh kayak gimana sih? Karena saya pribadi di sini dari kelas 4 MI kan, saya belum terlalu tergambar dunia luar tuh bagaimana. Nah, secara pribadi mereka bilang yang paling penting jadi setelah saya kumpulkan dari segala macam sumber dari alumni, mulai dari beberapa angkatan, mereka bilang yang pertama, pokoknya kamu jangan pernah lepas dari ikatan alumni Az-Zaitun. Maksudnya gimana? Ketika kamu di luar, kamu jangan lupain teman-teman kamu di sini. Jadi ketika mungkin seminggu sekali kamu kumpul bersama, kalian bercanda lagi, kalian sharing-sharing cerita. Nah, di situ kalian bakal tahu diri kalian itu siapa sebenarnya dan apa tujuan kalian sebenarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan sungkan buat main ke Az-Zaitun. Karena saya pribadi pasti bakal kangen sama Az-Zaitun. Dan ketika saya ke Az-Zaitun, saya bakal ingat-ingat lagi kira-kira dulu saya bagaimana dan kira-kira dulu ambisi saya tuh apa sih di sini gitu. Nah, dan yang ketiga, saya juga sudah membuat rancangan di luar. Jadi kayak kalau saya di IPB, alhamdulillah saya udah keterima di asrama. Dan di asrama itu juga nggak sembarang orang.
yang bisa masuk asrama, dan alhamdulillah saya udah keterima, dan di situ programnya alhamdulillah udah ada kultum, baca Quran segala macam, nggak beda jauh dengan pesantren ini. Makanya saya udah membuat rencana gimana caranya juga. Saya sendiri juga pribadi nggak mau yang namanya terkontaminasi dengan hal-hal negatif seperti itu. Makanya saya sudah menanyakan kepada alumni dan membuat ibaratnya statement di luar tadi asrama tadi. Saya memutuskan untuk tinggal di asrama dibandingkan ngekos. Oke. Nah, kita beralih lagi ke sisi ke tim MBT. Kalau menurut kabar, apa hal yang paling menarik dari apa hal yang paling menarik yang itu menjadi hal yang sangat Kak Bar harapkan di MBT? Yang sangat diharapkan dari MBT sih, karena awal mulanya gitu ya, pengen banget untuk memperbaiki generasi. Jadi motivasinya karena di MBT ini bakal mendidik atau mendidik generasi pelanjut sebagai pendidik yang mendidik generasi pelanjut lagi. Nah, dari situ ya tantangan banget, kayaknya seru untuk mendidik generasi pelanjut itu nggak mudah, namun menurut saya sangat seru. Apalagi anak MI. Iya, apalagi anak MI. Kan karena jurusannya PGMI gitu ya. Yang dimana saya milih jurusan ini karena ada beberapa hal yang mengesankan ketika dulu saya SD. Ketika SD itu banyak banget gitu kan, dari hal-hal yang dari guru saya katakan, kamu tuh harus seperti ini, dan kami semua melaksanakannya. Alhasil ketika ada ujian nasional itu sangat memuaskan semua hasilnya. Jadi kayaknya sayang banget gitu kalau kita tidak mendidik generasi pelanjut dengan pengalaman yang telah kita miliki, apalagi pengalaman terbaik gitu. Mengingat pengalaman kabar udah 3 tahun ya di sini. Oke. Nah, kemudian Kak Alif, kira-kira ada nggak sih rencana di luar program MBT, rencana Kak Alif, rencana pribadi Kak Alif gitu, di luar program MBT? Itu sebelum adanya MBT apa setelah adanya MBT? Tentunya setelah adanya MBT. Setelahnya ada MBT, gimana ya? Karena tadi seperti Kak Ardi bilang, karena sekarang kita dunia apa-apa serba online gitu ya, serba daring. Jadi saya lebih berpikir untuk melakukan apa-apa itu juga lewat online. Kalau niatnya sih pengen, jadi sambil mengisi waktu kuliah kan sambil diisi mengajar juga. Ya untuk sekalian diisi juga pengennya sama kayak bikin ini loh, misalnya kayak konten YouTube gitu loh, kan online tuh. Jadi ya karena memang saya basicnya juga di musik juga kan, biasanya kan kalau apa sih namanya, kalau musisi itu kan biasanya manggung gitu kan, cuman karena ini era online ya Kita buat online. Ya kita buat online, kita bikin kayak konten-konten dalam hal itu rencana. Ya kita nggak bisa bikin rencana muluk-muluk motor gue mau sono. Kita kan ya sudah terikat di sini, harus mengajar di sini. Jadi ya emang untuk saat ini yang memungkinkan ya online. Oke. Berarti buat sobat toleransi dan perdamaian, kalau nanti sekiranya kalian butuh musisi, nah ini ada Kak Alif. Oke. Nah, kita beralih ke tim non MBT. Nah, kalau tadi melihat keduanya ini berbicara tetap terikat dengan Al-Zaitun. Nah, kira-kira apa bentuk kalian tetap terikat dengan Al-Zaitun? Kita mulai dari Kak Ardi. Bentuk saya tetap terikat dengan Al-Zaitun adalah kita mengikuti yayasan yang ada di koordinator. Menurut saya itu salah satu kontribusi terbesar kita yang bagi non MBT. Ketika kita berhasil menjadi uswah, ketika kita berhasil sukses di dunia luar, kita berhasil mengajak banyak orang, kita berhasil mengembangkan diri kita untuk lebih baik di luar. Kontribusi terbesar kita adalah dengan kita mengikuti yayasan yang ada di koordinator. Dengan begitu baik
mungkin kita tidak secara angfus kita dapat mengabdi di Al-Zaitun, tapi kita dapat secara amwal. Jadi walaupun kita tidak tadi mungkin mengajar, tapi kita bisa ikut dalam Jamas. Dan mungkin bisa jadi karena kita ini adalah pemuda dan kita mungkin dapat sukses itu dengan baik gitu di usia muda, bisa jadi kita salah satu penyumbang terbesar dalam program Jamas. Dan bisa jadi kita generasi yang tidak MBT, yang non MBT di luar, kita bisa jadi adalah orang-orang, salah satu dari orang-orang yang akan memberikan cat emas di kubah Ramadan. Oke, keren. Nah, terakhir nih untuk Kak Abian. Apa rencana Kak Abian? Sebenarnya masih sama bentuknya dengan pertanyaan Kak Abi, cuma bentuknya rencana Kak Abian, wujud nyatanya Kak Abian dalam peranan membangun Al-Zaitun. Jadi gini, di IPB sendiri saya memilih prodi komunikasi, yang dimana komunikasi itu adalah poin pertama ketika kita tuh membuat ikatan dengan seseorang. Jadi dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan semakin gampang juga kita membentuk suatu ikatan pada orang lain. Nah, yang saya targetkan ketika saya sudah bisa mempelajari komunikasi, khususnya ini komunikasi di bidang televisi ataupun radio dan segala macam, dan ketika saya sudah bisa menguasai hal itu, karena dan saya lihat di Al-Zaitun ini kurang, yang khususnya dalam bidang media pertelevisian ataupun mungkin dari segi di sini kita udah bagus mengembangkan segala macam pembangunan, tapi hal untuk mengekspos dunia luar itu kurang. Nah, itu poinnya yang saya ambil, yang ingin saya targetkan untuk membantu Al-Zaitun, yaitu untuk mengenalkan Al-Zaitun ini ke dunia luar dengan cara yang baik dan baik-baik dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Itu sih yang pertama, yang paling saya targetin. Oke, good ya. Jadi untuk sesi pada malam hari ini itu mengenai MBT dan ya, bukan versus, dan non MBT. Kenapa dan? Nah, kenapa dan? Karena kedua tim ini bisa saling bekerja sama untuk membangun Al-Zaitun, untuk kembali membangun alma mater kita, kembali membangun apa yang telah membesarkan kita dari kecil. Kayak seperti Kak Alif yang dari kelas 1, Kak Ardi, atau bahkan sekalipun Kak Barep yang dari kelas 10. Nah, jadi apapun pilihan kalian, MBT ataupun non MBT, intinya satu, tetap terikat dengan Al-Zaitun. Nah, dalam sesi terakhir ini kita akan lihat bagaimana closing statement dari masing-masing kakak-kakak yang ada di depan ini. Kita mulai dari Kak Ardi. Untuk konklusi dari saya, menurut saya MBT dan tidak MBT itu seperti mata koin yang ada dua sisi dan keduanya itu harus dibutuhkan. Di dalam angkatan manapun harus ada yang MBT dan juga yang tidak MBT, karena untuk membangun seperti yang ada di surat At-Taubah, setahu saya harus ada yang mengajarkan tafaqquh fiddin dan juga ada yang pergi berperang. Jadi kedua sisi ini dalam membangun peradaban yang baik, untuk membangun peradaban yang tinggi, itu dibutuhkan kedua-duanya untuk membangun peradaban yang baik. Dan kalau untuk saya sendiri, saya akan terbang ke seluruh dunia dan saya akan membawakan seluruh dunia kepada Al-Zaitun. Oke, Kak Alif. Conclusion. Ya. Apa ya? Bingung sendiri. Bingung coba. Par dulu. Kita Nggak bisa. Dari lain tadi. Abar dulu. Nah. Oke. Kabar.
untuk MBT dan non MBT karena semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Cuma satu kata yang akan saya ucapkan, terikat. Jangan pernah lupa kepada Az-Zaitun yang telah membesarkan dirimu. Thanks. Oke, kalian. Jadi kalau ya menurut saya di sini intinya kita sama-sama, tujuan kita tetap sama, tapi cara kita berbeda. Namun tujuan kita tetap sama ya, pada hakikatnya tetap sama. Jadi kita ini masih sejalur. Yang bedanya cara kita menuju jalurnya itu mungkin kita ambil cara yang beda, tapi tujuan kita tetap sama. Dan berarti dan tadi benar ya, berarti ya ini kita bukan versus, tapi yang ada ini kita saling bekerja sama lah. Bisa jadi dengan media komunikasi di bagian kami atau saya pribadi, nanti yang di dalam ini kalau contohnya Kak Alif atau Kak Bara membuat suatu karya bisa diekspos ke dunia luar, dan dunia luar tuh bahkan bisa tahu gitu lebih baik. Jadi kita bisa kerja sama lah buatnya. Ya ujungnya buat Az-Zaitun juga. Oke, terakhir dari Kak Alif. Ya, kurang lebih sama seperti kata Kak Ardi, tidak ada yang lebih penting. Tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Jika kita bercermin kepada sebuah negara, ya tidak mungkin departemen luar negeri atau departemen dalam negeri itu ada yang lebih penting. Semua sama. Dan kita juga nggak bisa bilang ekonomi lebih penting daripada pembangunan misalnya, atau misalnya pendidikan lebih penting daripada peternakan atau pertanian, yang nggak bisa juga. Semua aspek sama sebanding ya. Jadi untuk membangun sebuah satu kesatuan yang maju, semua aspek itu akan dibutuhkan, disatukan untuk kemudian bisa membawa Az-Zaitun ini berjaya. Oke, ya. Baik, itu dia tadi close statement dari masing-masing kakak-kakak. Jadi intinya jangan jadi kaca yang lupa kulitnya. Sekian untuk sesi podcast malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.